Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my video. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika India. Perkenalkan, nama saya Febi Radiatul Rahman dengan NIM 2230105038. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah, SPDI MPD. Saya dari program studi Teris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Matematika India atau juga bisa disebut matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini biasa disebut peradaban Lembah Indus. Sistem angka India. Penurunan di India hanya berbasis 10, yaitu 1 sampai 9, berlawanan pada sistem bilangan Babilonia yang berbasis 60. Beberapa angka yang ditemukan di India, yang pertama yaitu angka Brahmani, angka yang ada sejak abad 1 sebelum Masehi dan masih digunakan sampai sekarang. Ada beberapa teori yang digunakan ahli sejarah mengenai asal-usul angka ini. Yang pertama, angka Brahmi berasal dari Sungai Indus sekitar 2000 Masehi. Yang kedua, angka Brahmi berasal dari angka Aramen. Yang ketiga, angka Brahmi berasal dari abjad Kharoshthi. Yang keempat, angka Brahmi berasal dari abjad Brahmi. Dan ini bentuk sistem angka India. Selanjutnya, angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India yang dimulai sejak awal abad 4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi yang disebar oleh kerajaan Gupta. Selanjutnya, angka Nagari. Angka Nagari sering disebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dunia Arab. Angka Nagari juga sering disebut angka Devanagari. Berdasarkan angka-angka yang ditemukan di India, berkembang dari angka Brahmi ke angka Gupta, kemudian angka Nagari dan selanjutnya dikembangkan oleh bangsa Arab menjadi angka modern. Selanjutnya, matematikawan India. Yang pertama yaitu Panini, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Selanjutnya yaitu Pingala. Kira-kira abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi, di dalam risalahnya yaitu prosodi, menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci yang disebut dengan Matrameru. Selanjutnya yaitu Surya Siddhanta. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Daur waktu kosmologi dijelaskan di dalam tulisan itu yang merupakan salinan dari karya terdahulu, bersesuaian dengan rata-rata tahun siderik yang hanya 1,4 detik lebih panjang daripada nilai modern. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Latin pada zaman pertengahan. Selanjutnya yaitu Aryabhata. Aryabhata memberikan peraturan untuk memecahkan sederhana dari persamaan sederhana lanjutan dan penetapan yang tepat mengenai nilai. Aryabhata menyatakan hubungan keliling sebuah lingkaran pada diameternya. Pada tahun 499, memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern.
Pada abad ke-13, dia juga memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan 62.832 per 20.000 sama dengan 3,1416. Matematikawan India selanjutnya yaitu Brahmagupta. Brahmagupta adalah matematikawan besar India berikutnya. Ia hidup dari tahun 598 sampai 660 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan. Pada tahun 628 Masehi, Brahmagupta menulis sebuah buku berjudul Brahmagupta Siddhanta sebagai perbaikan dari buku sebelumnya. Dalam buku barunya, ini menulis dua bab tentang matematika, yaitu bab 12 dan 18 yang di dalamnya terdapat teorema-teorema yang sudah diakui sebagai teorema yang benar. Namun, ada pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa teorema Brahmagupta tidak benar. Brahmagupta membuat rumus yang ekuivalen dengan rumus trigonometri yang kita pakai sekarang, yakni 2R sama dengan A per sin A, B per sin B, C per sin C, yang merupakan formulasi kembali dari hasil karya Ptolemy. Barangkali hasil yang paling menarik dari Brahmagupta adalah menggeneralisasikan dari rumus Béron untuk menentukan luas segi 4. Itulah penjelasan mengenai sejarah matematika India. Semoga teman-teman paham dan mengerti penjelasan dari video ini. Terima kasih telah menonton. See you di next video.